Halo mamenku semua, welcome back to men, atau kembali lagi di channelku men. Channel yang akan mencoba mengupas, mereview beberapa pertandingan men, sampai selamanya lah pokoknya men. Dengan catatannya seperti biasa, kita semua tuh panjang umur, sehat selalu men. Itu udah pasti lah men ya, mudah-mudahan itu yang utama men ya. Oke men, di video aku kali ini men, lagi dan lagi aku akan nge-review build JP aku men. Tapi bukan build YouTube men, ini build WA men ya. Di pertandingan tadi sore men, bukan build YouTube men ya. Aku ingatkan sekali lagi, bukan build YouTube tapi memang build WA men ya. Ini asli men, kita JP beruntun men ya. Ini dia buildnya men. Oke, itu dia tadi buildnya men, dan juga ada beberapa player ataupun hampir ya nggak tahu lantas berapa yang ikut build aku lah di WA itu men. Itu juga ada aku share men ya, obrolan di WA, screenshot di WA men. Selamat untuk semua para mamenku di grup WA yang ngikuti build JP aku men. Kita asli JP masal, JP beruntun men. Besok malam minggu asli men, pokoknya kita bawa pasangan masing-masing round lah, dan jangan pasangan orang lah kalian bawa lah pokoknya men ya. Ingat pasangan masing-masing men, walaupun kalian tuh banyak duit, JP beruntun lah kan. Udah berapa hari ini kita JP berturut-turut men ya. Tapi janganlah kalian gait pasangan orang, pasangan sendiri lah kalian senangi men. Oke men, kembali ke topik utama men. Di video aku kali ini men, seperti biasa aku akan coba nge-review 4 pertandingan dari kualifikasi Euro 2024 men. Next, tanpa ulur waktu, kita langsung intip statistik pertandingan yang pertama. Ada Armenia bertemu dengan Kroasia. Sepertinya ringkasan juga sama seperti yang lalu-lalu men. Kita langsung loncat ke peringkat. Kroasia duduk posisi 2 men, 3 pertandingan 7 poin. Armenia membuntuti di bawahnya, tapi di sini dia 4 pertandingan 7 poin. Poin yang sama, hanya beda pertandingan aja men. Tapi sisi gol juga beda men. Ini saling sikut dari 3 teratas. Bahkan Wales sendiri masih bisa mengejar men. Cekluan aku men. Dengan catatan Armenia ini kalah melawan si Kroasia men. Tapi di sini ya bisa bilang lah men. Kalau Wales ini menang, walaupun menang tipis-tipis saja, di sini golnya aja udah beda men ya. Di sini minus ini men, minus 3 enggak deng men. Wales harus menang telak, bukan menang sedikit-sedikit aja untuk menyalip Armenia tersebut men. Kita lanjut ke itu, ada 5 pertandingan masing-masing ya men. Armenia 5 pertandingan terakhir, 2 menang, 2 imbang, 1 kalah. Kalahnya ini di 5 pertandingan terakhir men, melawan Turki 1-2 men. Sedangkan Kroasia 5 pertandingan terakhir, 3 menang, 1 imbang, 1 kalah. Kalahnya ini melawan si Spanyol. Wajar men, Spanyol ya kan, siapa yang nggak tahu Spanyol, makanya wajar lah kalah mereka men. Sedangkan untuk head to head baru sekali bertemu selama negara ini ikut sepak bola men. Dari Kroasia sama Armenia men ya, bukan untuk negara lain men, antara kedua negara ini aja. Di tahun 2021 men, hasilnya imbang 1 sama men, sekitar 2 tahunan yang lalu lah, lebih kurang, lebih 2 tahun men, 2 tahun 2 bulan lah lebih kurang ya men ya. Lah dia skornya 1 sama. Oke Max, yang penasaran kita balik ke halaman si Bandot untuk melihat purpuran men yang diberikan oleh si Bandot. Armenia bertemu dengan Kroasia. Handicap terkecil ada 1/4 dan 1/2. Over under ada 2/5 dan 23/4. Di sini purnya cukup gede men. Sementara di klasemennya itu masih saling sikut-sikutan, walaupun Kroasia unggul 1 pertandingan. Tapi ingat, Armenia kali ini tuan rumah men, jadi nggak bisa dipandang sebelah mata. Apalagi head to headnya juga baru sekali bertemu, itu pun 2 tahun lebih yang lalu men ya. Jadi ya udah pasti itu adalah dikit banyak pemainnya, skemanya semuanya pasti berubah men ya. Jadi di sini positifnya men, aku nih men ya, feeling aku men ya. Aku di sini tampung 1/5 men dengan mengambil over 2/5 men. Karena skor prediksi menurut dari aku ini banyak skor kemungkinan nih men. Karena menurut aku ini berimbang kalau ditengok dari klasemen. Walaupun Kroasia ini semifinalis Piala Dunia 2 tahun lalu men, tapi Armenia ini nggak bisa dipandang sebelah mata juga men. Dengan tadi data klasemen, bahkan 5 pertandingan terakhir tuh nggak bisa dipandang sebelah mata.
kita men ya. Prediksi skor dari aku men di sini berimbang men, 1-1 atau mungkin ya memang menang si Kroasia tapi 1-2 tipis-tipis saja. Menang semua kita men ya. Kita di sini nampung, nahan ataupun ngambil over tadi menang semua. Atau bahkan mungkin Armenia yang menang men dengan skor 2-1 men. Ini bola men ya. Ingat kita manusia nggak ada yang bisa tebak skor, yang tahu skor hanya satu, Tuhan. Yang kedua mafia. Oke men, itulah men ya. Kita lanjut ke pertandingan kedua, ada Latvia bertemu dengan Wales. Next langsung kita intip statistik dari kedua negara ini. Ringkasan pemain juga sama seperti biasa. Kita lanjut ke peringkat. Wales posisi 4 pertandingan dengan 4 poin, sedangkan Latvia 4 pertandingan posisi 5 tapi 0 poin men. 4 pertandingan 4-4-nya kalah semua. Sepertinya ini Latvia menjadi negara bulan-bulanan di volley ini, di grup ini men. Buktinya 4 pertandingan 4 kalah semua, hanya berhasil mencetak 3 gol tapi kebobolannya 11, jadinya total gol minus 8 men. Kita lanjut ke head to head ataupun 5 pertandingan masing-masing terakhir. Latvia asli nih men ya, 5 pertandingan terakhirnya kalah semua, merah semua men, sadis emang sih men ya. Sedangkan untuk Wales sendiri men, 5 pertandingan terakhir 1 menang, 2 kalah, 2 imbang men. Sedangkan untuk head to head baru 2 kali bertemu men dari kedua negara ini men. Di sini dimenangkan Wales 2 kali men, 1-0 dan 2-0. Pertemuan terakhir mereka sekitar 5 bulanan yang lalu, dan pertemuan pertama kali mereka sekitar tahun 2004 bulan 8, cukup lama men ya, sekitar 4 tahun, 9 tahun men ya. Waduh, jadi nggak bisa ditebak lah men lah pokoknya ya, tapi tetap Wales tadi dikit banyak. Oke men, next kita langsung balik aja lagi men ya, kalau masih Bandot untuk melihat pur-puran yang diberikan oleh si Bandot. Latvia bertemu dengan Wales. Handicap terkecil ada 1 dan 1/1 keunggulan negara Wales. Mau aku bilang tim men, tapi lebih cocok negara lah ya kan. Sedangkan over under di sini ada 2/4 dan 2,5 lah. Kita lihat aja lah tadi men ya, Latvia men di grup itu men. Ya udah tahu lah aku rasa men ya. Di sini pur terkecilnya ada 1 men ya. Berarti aku di sini ngepur Wales, ngepur Latvia 1 men dengan mengambil under 2,5 men. Karena skor prediksi menurut dari aku Wales yang menang, ini pasti Wales menang men. Tapi ya skor nggak tahu lah men ya, mungkin ya mudah-mudahan 0-2 atau mungkin ya bisa jadi terkecilnya 0-1. Kalau 0-1 betul ini handicapnya kita draw men ya, tapi undernya kita menang men di sini ya. Kita ambil under tadi 2,5 ini men ya. Ya mudah-mudahan aja betul lah men ya prediksi aku, tapi tetap utamakan lah men feeling kalian masing-masing. Aku di sini hanya memberikan saran dan prediksi ataupun acuan aja men ya. Jika itu prediksi aku sama dan feeling aku sama dengan kalian semua, gas men, boom, ledakan bengkel si Bandot. Kita lanjut ke pertandingan ketiga. Di sini ada Portugal bertemu dengan Luxembourg. Kita langsung intip statistik dari kedua negara ini. Seperti biasa ringkasan sama, kita lanjut ke peringkat. Portugal nyaman posisi 1, 5 pertandingan 15 poin, win streak 5 kali pertandingan berturut men. Sedangkan Luxembourg di sini posisi 3, 5 pertandingan 10 poin men. Di sini saling sikut, bisa jadi ini, bukan bisa jadi, bahkan ini si Bosnia sendiri pun di sini masih bisa ikut bersaing, kecuali si Liechtenstein ini men. Liechtenstein ini ya udah bisa dibilang naas lah men. Jadi di sini saling sikut 4 negara untuk memperebutkan 2 tiket ke babak fase kualifikasi, bukan kualifikasi, knockout men, Piala Euro 2024. Kita lanjut ke head to head dan 5 pertandingan masing-masing ya. Ya ini dia tadi Portugal men ya, 5 pertandingan 5-5-nya menang semua. Bahkan Luxembourg men, ini di pertemuan pertama men sekitar 5 bulan yang lalu bermain di Luxembourg bahkan sendiri men ya, 0-6 dibantai ya men ya. Aku rasa Portugal udah bisa dibilang lolos lah men ya. Sedangkan Luxembourg di sini juga cukup lumayan lah, 3 menang beruntun, 2 kalah, 3 menang beruntun di 3 match terakhir mereka. Untuk head to head di sini Portugal sapu bersih men, 5 kemenangan beruntun men. Ini tadi yang aku bilang di pertemuan pertama sekitar 5 bulan yang lalu men. Di 2 pertemuan terakhir cukup telak-telak sih memang men ya. Tapi ini tahun 2021 men, jadi ya nggak bisa dibilang patokan juga men ya. Karena kita lihat peringkat aja Luxembourg ya pasti masih bersaing men ya, dengan si Bosnia juga lagi masih membuntuti di bawah men ya. Jadi kalau gitu kita langsung balik aja lah nih men ya, kalau si Bandot untuk melihat pur-puran diberikan oleh si Bandot. Karena apa men? Karena aku penasaran dan wajib kita balik ngelihat si pur-puran diberikan oleh si Bandot men.
Handicap terkecil ada 3, sorry men, bukan terkecil, hanya ada satu pilihan handicap dan over under ya men. Di sini ada 3 keunggulan tim tuan rumah Portugal, dan over under ada 3/4 men. Ini pura cukup gede aku rasa, sekelas Luxembourg yang masih bersaing bahkan di bawah si Portugal sendiri, walaupun selisih 5 poin, tapi ini cukup luar biasa. Walaupun 2 pertemuan terakhir 5-0, 6-0, untuk kali ini men aku gak bisa tinggal diam. Portugal udah tinggal enak-enak melenggang aja nih men, lolos ke fase selanjutnya. Sedangkan Luxembourg masih berusaha. Jadi Luxembourg di sini pasti akan berjuang men. Makanya aku di sini tampung men, tampung atau nahan pur 3 men, dengan mengambil under 3 ini men, 3/4 ini men. Karena skor prediksi dari aku men, emang sih mungkin menang Portugal, tapi menangnya nggak akan telak men, palingnya 2-0 atau bahkan mungkin ya 2-1 atau mungkin tertelak 3-1. Untuk handicap kita bersih boom men di handicap ini men, ya itu saranku. Tapi tetap ya pantau teruslah odds saya ini sampai pertandingan berlangsung men, karena di sini hanya ada satu pilihan men. Jika pertandingan semakin dekat, bahkan aku rasa di sini akan bertambah untuk handicap dan over undernya men, bertambah pilihannya maksud aku men ya. Kita next lanjut pertandingan terakhir men, ada Slovakia bertemu dengan Liechtenstein men. Kita langsung intip statistik dari kedua negara ini. Kita langsung loncat ke peringkat aja men. Di sini peringkat Slovakia membuntuti Portugal ya. Ini di grup yang sama, di pool yang sama men. Slovakia dengan Luxembourg dan juga Bosnia sedang berpacu men ya. Untuk Portugal ya bisa dibilang sekitar atau 2 pertandingan lagi harus menang nih men, atau 1 lah lebih kurang ya men ya. Ya dia udah ngeloloskan untuk ke fase selanjutnya men. Slovakia posisi 2, 5 pertandingan 10 poin, sedangkan Liechtenstein di sini posisi 6. Ini udah bisa dibilang hampir pupus harapan, udah pupus penarapan men. Jadi di sini ya kita tergantung purpurannya. Kalau purpurannya gede apalagi lawan Slovakia ya kita lihat juga lah purpurannya men nanti ya men ya. Kita lanjut dulu ke head to head 5 pertandingan masing-masing men. Slovakia 5 pertandingan terakhir 3 menang 1 kalah 1 imbang, sedangkan Liechtenstein di sini hanya maaf cakapnya negara pelengkap sih memang men. Tengoklah 5 pertandingan kalah semua men. Jadi kalau untuk head to head 5 pertemuan terakhir di sini Slovakia 3 kali menang, 2 lagi hasilnya draw men, imbang men. Ini satu men. Tapi ini ya tahun nggak enak. Terakhir ini tahun 2023 kemarin bulan 6, 2 bulan yang lalu. Sisanya 2013 tahun-tahun di bawah nggak enak semua lah pokoknya men. Next men, kita balik ke si Bandot untuk mulai purpuran yang diberikan oleh si Bandot. Slovakia bertemu Liechtenstein, handicap dan over under hanya ada satu pilihan. Seperti aku bilang tadi men, lihat purpurannya. Liechtenstein walaupun tim pelengkap, negara pelengkap, tapi janganlah pula dipur sampai 3/4 kayak nggak ada pemainnya dibuatnya gitu lah men ya. Dan mengambil dan untuk over under di sini ada ada 3,5 men. Aku tampung ataupun nahan terus terang men ya. Walaupun dia ini tim pelengkap, tapi ya segaknya dia ini lagi menyenangkan diri lah di match-match terakhir ya. Walaupun dia udah dipastikan nggak lolos ke babak selanjutnya dia, tapi tetap bersemangat ya. Dan walaupun dengan Slovakia yang lagi berpacu dengan 4 besar tadi itu men, tapi jangan pula segini di pur ya. Karena kalau untuk over under men, aku ambil sini under 3,5 men. Karena untuk skor prediksi menurut dari aku emang Slovakia menang, tapi 1-0 atau bahkan 2-0 atau bahkan 2-1 men. Nggak untuk lebih dari 3 gol aku rasa men. Nggak sampai 4 gol atau mungkin ya pokoknya sekitar yang gue bilang itu lah guysnya. Paling ada 1, Slovakia ya 2 ataupun 3, jadi 3-1. Handicapnya segini udah pasti menang kali lah kita men ya. Oke men, itu dia saran dan prediksi dari aku untuk video aku kali ini. Udah 4 tim aku coba review men ya. Tapi lagi aku ingatkan, utamakan feeling kalian masing-masing men. Aku hanya memberikan saran aja men ya. Terima kasih untuk kalian semua yang udah mau mampir, udah mau mengintip-ngintip channel aku men. Tetap aku minta itu men, dukungan dari kalian semua itu. Kalian subrek lah channel yang kalian suka itu men. Subrek itu gratis, kalian dapat pahala karena udah mensupport karya orang lain men. Siapa yang nggak mau gratis dapat pahala? Kalian pun kalau ada channel pasti ku subrek men. Oke men, kalian subrek, kalian like, kalian komen, kalian share, dan hidupkan lonceng notifikasi ya men, agar kalian nggak ketinggalan berita terupdate dari video yang kalian suka itu tadi men. Dan untuk yang mau bergabung ke grup WhatsApp men ya, mana tahu ada yang mau ikut join karena ya JP beruntun, tapi nggak tahu juga lah, mana tahu itu kebetulan ataupun nasib JP beruntun itu men ya. Ya kita nggak tahu kedepannya gimana ya men. Yang mau ikut bergabung men, di sini nanti ada grup WA nya aku cantumkan sesekali di video dan juga di kolom komentar juga ada men.
Kalian tinggal japri aku aja men. Dan ingat garis bawahi yang terpenting itu gabung grup WA itu gratis, nggak dipungut biaya berapapun, spesial pun gak ada dipungut biaya ya men. Oke men, kita tutup video kita, perjumpaan kita di video kali ini men. Salam pemersatu dari aku men. Salam Bravo men.